Jadi orang-orang yang fajir, mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka para pendosa, yang mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan al-abid al-muqnit. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya, wahai Nabi Musa, ada seorang laki-laki, dia mati di tempat ini, di tempat kotoran, dan dia adalah salah satu dari wali-waliku, wahai Nabi Musa. Orang-orang nggak mau memandikannya, nggak mau mengkafaninya, nggak mau menguburkannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fadhhab anta faghsilhu wa kafinhu wa sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Tanggir TV. Kita akan melanjutkan segmen yang sebelumnya, di mana di segmen sebelumnya kita telah membahas hadis yang pertama dalam kitab Usfuriyah yang membahas tentang anjuran untuk kita mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjut di hadis yang kedua pada kesempatan kali ini, yang mana pada intinya dalam hadis kedua kita diperintahkan untuk jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja bahwa hadis 2 ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqniti. Jadi orang-orang yang fajir, mereka orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka para pendosa, yang mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan al-abid al-muqnit, dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suatu khabar di sini yang mana cerita yang sama, yang sesuai dengan hadis dari baginda Nabi. Qala Sayyidina Ibn Mas'ud mengatakan, akhbarona an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yaqnatu an-nasa min rahmatillahi ta'ala. Jadi Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, saya diceritani bahwasanya dari Zaid bin Aslam, dari Sayyidina Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki di umat terdahulu. Laki-laki tersebut dia bersungguh-sungguh tuh dalam ibadah. Dia membebani dirinya untuk beribadah kepada Allah, namun dia suka memutus asakan orang lain dari rahmat Allah. Jadi kayak tidak pernah memberikan harapan kepada orang lain untuk mendapatkan ampunan Allah. Kamu nggak akan tuh dapat rahmat Allah, kamu nggak akan mendapatkan ampunan Allah, dosa kamu udah sangat besar. Jadi orang ini dia nggak, seakan-akan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Nah ini, tapi dia adalah orang yang ahli ibadah. Nah, kemudian lanjutnya, selamat ada orang ini, laki-laki ini dia mati. Faqala ya Rabbi mali indaka. Nah, ketika dia mati, dia nuntut tuh sama Allah. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, apa yang aku dapatkan dari engkau? Bagian apa yang aku dapatkan dari engkau? Faqala an-naru. Nah, Allah tuh menjawab tuh, kamu dapat neraka. Orang ini kaget. Dia dapat udah ibadah, dia rajin ibadah, membebani dirinya dengan ibadah, tapi dia dapat neraka. Lalu apa ini? Kemudian Allah menjawabnya, ya Rabb, qala. Ini masih laki-laki itu tadi, dia mengatakan, ya Rabbi fa aina ibadati wajtihadi.
Tadi Allah mengatakan bahwa kamu dapat neraka. Dia protes lagi tuh. Mana ibadahku selama ini? Kemudian mana kesungguh-sungguhanku dalam ibadah, hasilnya mana ya Allah? Kemudian apa kata Allah? Faqala innaka kunta taqnatu an-nasa min rahmati fid dunya. Fa ana aqnatuka al-yawma min rahmati. Nah, dulu kamu itu ketika waktu kamu di dunia kamu memutus asakan orang lain dari rahmatku. Sekarang aku putus asakan kamu, sekarang aku putus kamu dari rahmatku. Ini akibat dari orang-orang yang mereka memutus asakan orang lain, tidak memberikan kesempatan, harapan kepada orang lain untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian ada hadis lagi di sini yang nomor 2 yang hampir sama dengan yang pertama. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki lam ya'mal khairan qattu, dia enggak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali kecuali illa tauhid, kecuali dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengesahkan kepada Allah. Kemudian falamma hadarahu al-maut, ketika maut menjemputnya, ketika dia mati itu, sebelum dia mati, dia berwasiat sama keluarganya. Sebelum dia mati nih, kalau udah mati nggak bisa wasiat. Idza ana mutu fa ahrikuni binari hatta tad'uni ramadan tsumma daruni fil bahri fi yaumi rihin. Sebelum dia mati, dia berwasiat sama keluarganya, nanti kalau saya mati, bakar saya dengan menggunakan api sampai nanti saya jadi abu tuh, okay. Kemudian abu itu kamu tebarkan di lautan, di samudera ketika musim angin. Okay. Ini wasiat dari laki-laki itu tadi. Kemudian ketika mati, keluarganya melakukan apa yang menjadi wasiat laki-laki itu tadi. Dan ternyata fa'idzan huwa fi qabdatillahi ta'ala. Dan ternyata laki-laki ini tadi dia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini ditanya itu sama Allah Subhanahu wa taala, "Ma hamalaka 'ala ma fa'alta?" Apa yang membuatmu berwasiat seperti itu sama keluargamu? Motivasimu, kalau bahasa kepenaknya, motivasimu berwasiat itu sama keluargamu itu apa? Kemudian laki-laki itu menjawab, "Qala ma khafatuka." Saya lakukan itu semua karena saya takut kepada Engkau ya Allah. Fa ghafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena berkat rasa takut daripada laki-laki itu tadi, Allah mengampuni laki-laki itu tadi. Okay. Padahal dia hanya bertauhid, dia hanya mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 2 hadis ini tadi ada kisah lagi yang lebih menarik yang dapat kita ambil pelajarannya. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Okay. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihi salam itu mati. Okay. Kemudian manusia atau penduduk di sekitar itu mereka nggak suka sama laki-laki itu tadi. Okay. Nggak suka sama laki-laki itu tadi yang mati. Kemudian para penduduk di situ mereka nggak mau memandikannya, nggak mau menguburkannya, alasannya fiski, karena laki-laki itu tadi fasik, selalu melakukan perbuatan dosa. Okay. Kemudian apa yang mereka lakukan? Justru malah yang mereka lakukan itu, masya Allah, fa'akhudhu birijlihi wa tarahuhu fil masbalati. Bukan kok malah dimandikan, bukan kok malah dikafani lalu dikuburkan, enggak. Malah laki-laki itu tadi yang mati itu dipegang kakinya, kemudian dibuang ke tempat kotoran, di fil masbalah. Kemudian atas kejadian itu tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, wa qala ya Musa mata rajulun fi mahalati fulanin fil masbalati wa huwa waliyyun min awliya'i wa lam yaghsiluhu wa lam yukaffinuhu wa lam yadfinuhu. Jadi Allah memberikan walam yudfinuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya wahai Nabi Musa, ada seorang laki-laki dia mati di tempat ini, di tempat kotoran, dan dia adalah
salah satu dari wali-waliku, wahai Nabi Musa. Orang-orang nggak mau memandikannya, nggak mau mengkafaninya, nggak mau menguburkannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, fadhhab anta faghsilhu wa kafinhu wa sholli alaihi. Pergilah kamu wahai Nabi Musa, mandikanlah dia, kafanilah dia, dan lalu sholatkannya. Wadfinhu. Kemudian lalu kuburkanlah ia. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kemudian apa yang Nabi Musa lakukan? Nabi Musa mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian Nabi Musa telah sampai di tempat itu. Nabi Musa bertanya-tanya tuh sama penduduk sekitar, tentang keberadaan mayit itu ada di mana, jenazah itu ada di mana. Kemudian penduduk-penduduk di sekitar itu mereka memberitahu Nabi Musa bahwasanya laki-laki yang engkau maksud itu orangnya begini Nabi Musa. Orangnya fasik, orangnya nggak baik. Innahu kana fasikan, dia adalah laki-laki yang fasik. Faqala aina makanahu. Dah, beritahu mana tempatnya, ada di mana jenazah itu, ada di mana mayit itu. Kemudian qala fa'lamuni makanahu. Fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil masbalati. Kemudian penduduk di sekitar itu mereka memberitahu Nabi Musa keberadaan mayit itu berada. Kemudian Nabi Musa sampailah kepada masbalah, tempat kotoran pembuangan mayit itu. Lalu Nabi Musa naja Musa rabbahu. Kemudian Nabi Musa sampai di situ beliau bermunajat kepada Allah. Faqala ilahi amartani bitafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bitsana'i wa taqbihi. Ya Allah, ini kata Nabi Musa, munajatnya Nabi Musa sama Allah. Ya Allah, engkau memerintahkanku untuk menguburkan mayit ini, untuk mensolati mayit ini, sedangkan kaum di sini, penduduk di sini, mereka menyaksikan bahwa jenazah ini adalah orang yang buruk. Engkau lah zat yang maha tahu, engkau lebih tahu dibandingkan mereka. Ini bagaimana ya Allah? Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, memberikan jawabannya. Ya Musa sadaqa qaumuhu fima haqau anhu min su'i af'alihi wa annahu tasfa'u ilayya inda wafatihi bi salasati asya'a. Nah, apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Benar wahai Nabi Musa, yang dikatakan penduduk di sekitar itu bahwa laki-laki ini tadi adalah orang yang buruk itu benar. Tapi ketika menjelang wafatnya laki-laki itu, dia meminta pertolongan kepadaku, memohon kepadaku dengan 3 hal. Nah, ini. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudhnibina min khalqi la'a'tuituhu. Fakaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimina. Kemudian apa kata Allah? Yang andaikan 3 hal ini diminta oleh semua orang-orang yang berperilaku dosa, orang-orang yang berbuat dosa, maka akan diberikan maghfirah, akan diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Musa ya Rabbi wa ma salatatu. 3 hal itu apa ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi. Ketika laki-laki itu menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, laki-laki itu mengatakan, ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artaqibu al-ma'asiya wa kuntu akrahu al-ma'siyata fi qalbi. Lakin istama'a fi thalathi hisalin hatta irtakabtu al-ma'siyata ma'a karahatil ma'siyati fi qalbi. Laki-laki itu menjelang wafatnya dia mengatakan, duhai Tuhanku, engkau lebih tahu dibandingkan aku. Saya melakukan semua kemaksiatan, tapi saya sebenarnya nggak suka tentang kemaksiatan. Saya nggak suka kemaksiatan. Akan tetapi ada 3 hal yang ada dalam diriku ya Allah, sehingga aku melakukan kemaksiatan. Awwaluha hawan nafsi warrafiqu as-su wa iblisu laknatullahi alaihi. Tapi ada 3 hal ya Allah yang membuatku berbuat maksiat ya Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu, kemudian teman yang buruk, yang ketiga adalah iblis. Semoga Allah melaknatinya. 3 hal inilah yang membuatku jatuh kepada maksiat ya Allah. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli.
maka engkaulah yang lebih tahu tentang ucapanku ini ya Allah, ampunilah aku. Ini laki-laki ini tadi menjelang wafatnya dia memohon seperti itu kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al-ma'asiyah wa kana maqami ma'al fusqati. Walakin uhibbu suhbatas salihina wa zuhdahum. Ya Rabb, kata laki-laki ini tadi menjelang wafatnya, engkau lebih tahu dibandingkan aku melakukan kemaksiatan ini dan aku merupakan orang-orang yang fasik. Tapi ya Allah, saya mencintai orang-orang yang soleh. Saya suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Saya suka berkumpul sama orang-orang yang zuhud. Dan perkumpulanku dengan orang-orang yang soleh lebih aku cintai dibandingkan aku ketika berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Ini permohonan yang kedua oleh laki-laki itu tadi menjelang wafatnya. Kemudian permohonan yang ketiga, qala ilahi innaka ta'lamu minni anna salihina kanu ahabbu ilayya minal fasikina hatta law istaqbalani rajulani salihun wa talihun laqaddamtu hajata salihi ala talihi. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya orang-orang yang soleh lebih aku cintai dibandingkan orang-orang yang fasik. Sampai andaikan ada dua orang, yang satu fasik, yang satu soleh, itu datang kepada aku meminta sesuatu, akan aku dahulukan permintaannya orang-orang yang soleh. Ini kata laki-laki itu tadi. Kemudian dalam riwayat lain dari riwayatnya Wahab bin Munabbah, qala ya Rabbi lau afauta wa ghafarta dzunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka wa yahzanu asyaitanu aduwi wa aduwuka. Kemudian dalam riwayat lain dari riwayatnya Wahab bin Munabbih, laki-laki ini mengatakan, ya Rabb, andaikan engkau mengampuniku, engkau memaafkan semua kesalahan-kesalahanku, niscaya wali-walimu akan bahagia, nabi-nabimu juga akan merasakan bahagia. Dan setan, musuh-musuhnya engkau, akan merasakan susah. Walau adzabtani bidunubi, dan andaikan engkau mengazabku dengan dosa-dosaku ya Allah, maka setan akan bahagia. Dan teman-temannya setan pun nanti akan merasakan bahagia, sedangkan nabi-nabimu dan wali-walimu akan merasakan susah. Nah, ini kata laki-laki ini tadi. Wa ini a'lamu, dan saya tahu ya Allah, bahwasanya kebahagiaan wali-wali engkau lebih engkau cintai, lebih engkau suka dibandingkan kebahagiaannya setan-setan dan teman-temannya. Oleh karena itu ya Allah, faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni. Ini kata laki-laki itu tadi, ya Allah, engkau lebih tahu atas ucapanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Ini kata laki-laki itu tadi menjelang wafatnya. Sangat memohon kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni ra'ufur rahim khasatan liman aqarra bi dhanbi baina yadayya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengampuni laki-laki itu tadi karena pengakuan atas dosa-dosanya. Karena laki-laki itu mau mengakui semua kesalahan, semua dosa-dosanya di hadapan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa hadza aqarra bidzanbi, dan laki-laki ini sudah mengakui semua dosa-dosanya ya Musa, fa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu ya Musa. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Wahai Nabi Musa, udah kamu lakukan semua yang aku perintahkan, karena laki-laki ini tadi sudah saya ampuni, dan nanti orang-orang yang mau mensolatkan jenazahnya dan mau menguburkannya juga akan saya ampuni. Jadi dari tiga kisah hikmah ini, tiga hadis ini, tiga cerita ini, kita bisa ambil hikmahnya, bahwasanya bukan berarti kita nanti nggak usah ibadah, nanti di akhir hayat kita langsung saja minta sama Allah untuk diampuni. Nggak bisa, jangan seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Dalam artian, kalau kita nanti seperti itu, kita berarti meremehkan dosa-dosanya
meremehkan perbuatan dosa, kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil faidah bahwasannya jangan kita lihat seseorang itu dari zahirnya. Wah, dia buruk. Otomatis dia nanti akan disiksa oleh Allah. Dia tuh berperilaku baik, oh dia ahli surga, nggak bisa. Jadi jangan kita kemudian mudah memvonis orang lain karena nggak tahu. Barangkali orang-orang yang sekarang belum mendapatkan hidayah dari Allah, di akhir hayatnya orang itu akan mendapatkan hidayah dan nanti bisa masuk ke surganya Allah. Dan kita yang sekarang masih bisa sholat, masih bisa ngaji, kita harus selalu meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan keadaan selalu bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Karena kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Entah kita atau mereka yang husnul khatimah, entah kita atau mereka yang su'ul khatimah. Jadi ini tadi kisah hikmah yang dapat kita ambil. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.